Assalamualaikum. Halo anak-anak, kita jumpa lagi. Kali ini kita akan belajar mengenai aritmatika sosial bagian yang ketiga. Materi yang akan kita pelajari kali ini adalah mengenai bunga tabungan atau pinjaman, kemudian angsuran. Materi yang pertama adalah mengenai bunga angsuran atau bunga pinjaman. Yang akan kita bahas kali ini adalah mengenai bunga tunggal. Bunga tunggal adalah bunga yang diperoleh pada setiap akhir jangka waktu tertentu yang tidak mempengaruhi besarnya modal atau tabungan awal. Kita bisa menggunakan rumus-rumus ini untuk mencari bunga. Rumus yang pertama, untuk mencari bunga kita bisa mengalihkan modal dikali dengan persentase bunga yang diberikan oleh bank atau koperasi, kemudian dikalikan lamanya waktu menabung. Kemudian kita bisa menggunakan rumus ini juga. Bunga sama dengan modal dikali persentase suku bunga yang diberikan oleh bank, kemudian kali T/12 apabila dalam bentuk bulan selama 1 tahun, yakni 12 bulan. Kemudian untuk mencari tabungan akhir kita bisa menggunakan rumus ini. Tabungan akhir sama dengan modal atau tabungan awal ditambah dengan bunga. Contoh soal-soal dan pembahasan. Contoh yang pertama, tentukanlah besar bunga tunggal yang diterima Ibu Rani jika ia menabung uangnya sebesar 10 juta selama 5 tahun. Kemudian bunga tunggal yang diberikan oleh bank sebesar 4% setahun. Diketahui tabungan awal sebesar 10 juta, kemudian lama menabung 5 tahun, persentase bunga 4% setahun. Yang ditanyakan besar bunga dalam rupiah. Maka langkah pertama kita bisa menggunakan rumus ini untuk mencari besar bunga. Bunga dalam rupiah sama dengan tabungan awal dikali persentase bunga dikali lamanya waktu menabung. Sehingga B sama dengan 10 juta kali 4/100 dikali lama menabung 5 tahun. Sehingga 100.000 kali 4 kemudian kali 5 diperoleh 2 juta. Jadi besar bunga tunggal yang diterima Ibu Rani selama 5 tahun adalah 2 juta. Contoh yang kedua, Wanda menabung di Bank Bintang sebesar 250.000 dengan bunga tunggal 10% per tahun. Setelah 6 bulan, Wanda mengambil uangnya. Tentukan berapakah besar bunga yang diberikan oleh bank tersebut. Kemudian yang kedua, berapa besar tabungan Wanda setelah 6 bulan? Diketahui tabungan awal Wanda 250.000, lama menabung 6 bulan, kemudian persentase bunga yakni 10% per tahun. Yang ditanyakan adalah besar bunga, kemudian besar tabungan. Yang pertama yang akan kita kerjakan adalah mencari besar bunga yang diperoleh selama 6 bulan, sehingga menggunakan rumus ini. Bunga sama dengan tabungan awal kali persentase bunga dikali lama menabung. Karena di sini 6 bulan berarti menggunakan 6/12. Sehingga 250.000 kali 10/100 kali 6/12. Sehingga 2.500 kali 5 12.500. Kemudian untuk yang B, berapa besar tabungan Wanda setelah 6 bulan? Tabungan akhir diperoleh dari menjumlahkan tabungan awal dengan bunga yang diperoleh selama 6 bulan, sehingga diperoleh 250.000 ditambah 12.500. Tabungan akhir Wanda adalah 262.500 rupiah. Contoh yang ketiga, Budi menyimpan uang di koperasi dengan bunga 8% per tahun. Setelah 2 tahun, Budi menerima bunga sebesar 40.000. Berapakah besar modal simpanan Budi di koperasi tersebut? Diketahui bunga yang diperoleh 40.000, kemudian lama menabung 2 tahun,
persentase bunga 8% per tahun. Yang ditanyakan adalah besar modal di awal tahun. Catatan, untuk mencari besar modal dapat digunakan rumus ini, dapat menggunakan rumus modal atau tabungan awal sama dengan bunga dalam rupiah dikalikan 100 per persentase bunga kali 1 per lama menabung. Sehingga kita bisa masukkan M sama dengan bunga dalam rupiah 40.000 dikali 100 per persentase bunga per tahun, yakni 8%, kita balik 100 per 8 dikali lama menabung 1 per 2 tahun. Sehingga diperoleh modal awal 250.000. Jadi besar modal simpanan Budi adalah 250.000. Model soal lain, Dini menyimpan uang di bank dengan bunga 12% per tahun. Setelah 9 bulan, tabungan Dini menjadi 3.815.000. Berapakah tabungan awal Dini? Diketahui, tabungan Dini setelah 9 bulan 3.815.000. Kemudian persentase bunga 12% per tahun, lama menabung 9 bulan. Yang ditanyakan adalah tabungan awal. Langkah pertama yang kita lakukan adalah mencari bunga selama 9 bulan, yakni 9 bulan per 12 bulan dikali persentase bunga per tahun. Jadi 9 per 12 kali 12% sama dengan 9%. Kemudian kita bisa menggunakan rumus ini. M atau tabungan mula-mula sama dengan 100 per 100 ditambah 9. 9 ini berasal dari sini. Kemudian dikalikan tabungan akhir selama 9 bulan. Sehingga 100 per 100 ditambah 9 kali 3.815.000. Hasil akhirnya 3.500.000. Jadi tabungan awal Dini adalah 3.500.000. Berikutnya, Rudi meminjam uang di bank sebesar 600.000. Setelah sekian bulan, uang tersebut berbunga sehingga menjadi sebesar 744.000. Jika bunga yang diterapkan bank tersebut adalah 16% per tahun, berapa lamakah Rudi meminjam uang tersebut? Diketahui pinjaman awal 600.000, kemudian pinjaman akhir menjadi 744.000 dengan persentase bunga 16% per tahun. Yang ditanyakan adalah lama waktu peminjaman. Yang perlu diperhatikan untuk soal model seperti ini adalah untuk mencari lama pinjaman dapat menggunakan rumus T sama dengan B per M kali 100 per persentase pinjaman atau suku bunga kali 12. Mula-mula kita tentukan dulu besarnya bunga, yakni diperoleh dari pinjaman akhir dikurangi pinjaman awal. 744.000 dikurangi 600, besarnya bunga adalah 144.000. Kemudian kita masukkan besarnya bunga 144.000 per pinjaman awal 600.000 dikali 100 per 16% dikali 12. Sehingga diperoleh 18 bulan. Jadi, lamanya Rudi meminjam uang tersebut selama 18 bulan. Soal berikutnya, Desi menyimpan uang di koperasi sebesar 500.000. Setelah 6 bulan, tabungan Desi menjadi 520.000. Berapa persen suku bunga yang diberikan oleh koperasi tersebut? Diketahui simpanan awal, yakni 500.000, kemudian simpanan akhir menjadi 520.000 dengan lama menyimpan 6 bulan. Yang ditanyakan adalah persentase bunga.
kita cari dulu besarnya bunga yang diperoleh, yakni simpanan akhir dikurangi simpanan awal, 520 dikurangi 500 yakni 20.000. Kemudian kita bisa menggunakan rumus ini. Persentase bunga diperoleh dari bunga dalam rupiah per simpanan awal dikali 12 per lama menyimpan kali 100%. Nah, kita masukkan 20.000 per 500.000 dikali 12 per 6 kali 100%. Sehingga diperoleh 8%. Jadi suku bunga yang diberikan koperasi tersebut sebesar 8% per tahun. Contoh lain, Pak Dodi meminjam uang di koperasi sebesar 2 juta dengan bunga 2% per bulan. Jika lama meminjam 5 bulan, besar angsuran yang harus dibayar setiap bulan adalah diketahui pinjaman sebesar 2 juta, kemudian persentase bunga 2% per bulan, lamanya pinjaman yakni 5 bulan. Yang ditanyakan adalah angsuran setiap bulannya. Yang pertama, kita cari dulu besarnya bunga per bulan, yakni persentase bunga dikali pinjaman. Sehingga diperoleh 2% kali 2 juta. Sebesar 40.000. Selanjutnya kita cari angsuran pokoknya terlebih dahulu. 2 juta. Kemudian pinjaman selama 5 bulan. Jadi kita bagi per bulannya angsuran pokok 2 juta dibagi 5 yakni 400.000. Kemudian untuk angsuran per bulan yakni angsuran pokok ditambah dengan bunga per bulan. Sehingga diperoleh 400.000 ditambah 40.000 menjadi 440.000. Jadi angsuran yang harus dibayar setiap bulan adalah 440.000. Nah, demikian materi aritmatika sosial yang berkaitan dengan bunga dan angsuran. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Wassalamualaikum.